Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang temanya adalah tentang hati-hati dalam berbicara tentang poligami ya. Eh, ya, wanita-wanita sekarang yang kita lihat adalah saat berkomentar tentang poligami itu sangat mudah ya. Sangat mudah di sini maksudnya adalah sangat mudah kontraknya. Padahal di situ adalah mengenai berhubungan dengan syariat ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi di sini berprinsip bagi saya ya, berprinsip tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Termasuk juga di situ eh, tolong agama Allah di sini maksudnya dengan takwa ya. Takwa di sini termasuk hati-hati berbicara masalah poligami ya. Hati-hati berkomentar tentang poligami karena hubungannya dengan syariat ya. Jadi jagalah Allah maka Allah akan menolongmu gitu kan hadisnya ya. Ihfadillah yahfadka. Ya, termasuk di dalamnya tentang adil dalam berkomentar tentang fikih poligami ya. Dalam mengomentari fikih poligami jangan berat sebelah ya. Mentang-mentang wanita jadi beratnya ke wanita, atau mentang-mentang laki-laki jadi ngomongnya belain laki-laki. Tidak seperti itu ya. Kalau kita ngomongin syariat itu ya harus sesuai dengan tuntunan syariat, nggak boleh nggak boleh dengan jenis kita laki-laki atau perempuan ya. Ya, jadi syariat ya syariat gitu ya. Tapi harus sesuai syariat ya, tanpa pertimbangan tidak tega dan lain-lain ya, agar Allah tidak mengazab kita. Ya, ini hati-hati ya saat berbicara itu, hati-hati, harus sangat hati-hati karena di situ Allah itu maha mengazab kita atas perkataan kita, atas komentar kita ya, yaitu atas dosa tidak setuju dengan syariat poligami ya. Nah, di sini hindari salah kaprah dalam bicara poligami ya. Karena banyak sekali juga ya ustadz-ustadz sekarang ya yang berat sebelah gitu ya dalam berbicara tentang fikih poligami. Termasuk di sini nomor satu, tidak ada istilah istri yang menemani dari awal, nggak ada ya. Ada yang saya lihat fenomena ustadz-ustadz itu berbicara fikih poligami kok bicaranya tentang istri yang menemani dari awal ya. Karena istri yang ikhlas dalam berkhidmat kepada suaminya ya, istri yang ikhlas itu termasuk juga di dalamnya adalah ridho ya dengan syariat poligami ya. Atau kalaupun mau cerai gitu, dan cerai itu dibolehkan jika sangat pencemburu ya, ya tanpa embel-embel menolak syariat poligami itu gitu ya. Jadi tidak ada istilah istri yang menemani dari awal kalau ngomongin poligami. Mau istri pertama kayak mau istri kedua kayak mereka sama kedudukannya ya. Karena istri pertama itu ya dia juga sudah menikmati dari awal kebahagiaan sampai mau poligami itu sebenarnya sudah bahagia. Kenapa harus dikasih embel-embel menemani dari awal? Karena kan itu ibadah. Menikah itu ibadah ya. Jadi bukan setelah setelah misalnya laki-laki itu sukses kaya gitu langsung dia juga nggak ikhlas, istri pertama tersebut ingin mendapat hadiah agar tidak dimadu gitu ya. Jadi berarti ibadah melayani suami selama ini, memberi support pada suami misalnya agar sukses, itu keikhlasannya dipertanyakan ya. Bahkan mungkin akan bisa menghapus keikhlasannya. Misalnya istri yang marah-marah akan dulu aku itu bantu kamu ini itu gitu, kalau nggak ada aku kamu nggak akan sukses seperti itu. Nah itu adalah kalimat-kalimat yang bisa mengarah
ancaman tidak ikhlas itu ya. Jadi menikah adalah ibadah ya. Salah satu ibadah ya mensukseskan suami gitu kan, membahagiakan suami, mentaati kemauan suami gitu ya. Jadi nggak ada istilah istri yang menemani dari awal, nggak ada. Dua ya, di sini tidak ada istilah menikahi janda dan menjandakan istri ya, juga tidak ada istilah seperti itu ya, menikahi janda dan menjandakan istri ya. Banyak juga ustadz-ustadz yang seperti itu ya. Jadi mungkin ustadz tersebut istrinya seperti itu, tapi jangan dong kalau lagi ngomongin syariat ya udah di luar apa yang dialami oleh dirinya sendiri ya. Karena seperti tadi ya, nggak ada istilahnya ini janda, ini menjandakan, nggak ada ya. Namanya istri sama, kedudukan istri pertama, istri kedua pada waktu itu gitu ya. Nafkahnya pun sama gitu kan, sisi adilnya harus sama ya. Jadi nggak ada namanya menjandakan istri, itu nggak ada. Yang ada adalah istri pertama yang belum kuat imannya untuk dipoligami gitu. Nah itu untuk menghadapi istri yang seperti itu ya tinggal ketegasan dari suami ya. Boleh suami juga tidak berdosa kalau misalnya sampai harus cerai gitu dengan istri pertama dan menikah dengan istri kedua, nggak masalah, tidak berdosa. Karena kan yang berdosa itu istri pertama yang nggak mau dimadu ya. Walaupun mungkin istri pertama sangat pencemburu, ya itu hak dia, hak istri pertama, dan juga hak suami untuk menikah lagi. Jadi sama-sama punya hak. Istri pertama punya hak untuk minta cerai, suami juga punya hak untuk poligami. Jadi tidak ada yang tidak ada dosa di situ ya. Sebagai suami itu nggak ada dosa kalau sampai misalnya klimaksnya adalah cerai dari istri pertama ya. Kalau mampu ya, kalau mampu suaminya itu kalau memang mampu gitu ya. Lalu yang benar adalah wanita yang poligami bukan pelakor ya, kalau suaminya mampu gitu, walau harus cerai dengan istri pertama ya, walau harus cerai dengan istri pertama. Ini maaf teksnya bolak-balik ya. Yang benar adalah wanita yang poligami bukan pelakor walau harus cerai dengan istri pertama, seperti di kisah nyata layangan putus ya. Ini kenapa saya nukil kisah nyata layangan putus, karena ini menjadikan suatu momok bahwa menganggap bahwa istri yang poligami itu, istri kedua yang poligami itu pelakor ya. Ini salah kaprah ya. Setelah saya ada pernah lihat di TikTok ya kisah nyatanya dari yang mengalami sendiri gitu. Ini kenapa saya nukil ya kisah nyata di tulisan saya, karena memang kisah ini sudah terekspos gitu, sudah terkenal atau sudah masyhur ya. Kalau suatu kisah sudah masyhur, otomatis hal itu sudah bukan aib seorang muslim ya, karena beliau sendiri yang mengekspos berita itu ya, otomatis dan orangnya juga terkenal ya. Jadi otomatis ini bukan suatu hal yang gibah atau ya untuk meluruskan ya. Maksud saya adalah untuk meluruskan bahwa di kisah tersebut yang benar adalah bukan pelakor ya, tapi memang niatnya berpoligami ya. Jadi ada hak istri pertama untuk cerai, silahkan, dan ada hak suami dengan istri barunya misalnya kalau istri pertama nggak mengizinkan ya. Jadi di sini karena yang terjadi ya di Indonesia gitu ya, dari kisah tersebut seolah-olah
suami tersebut itu bersalah gitu ya, padahal tidak ya. Kalau memang niatnya poligami tidak bersalah ya, suami itu tidak bersalah kalau memang niatnya poligami, karena memang dari segi finansial, dari segi keuangan mampu gitu dan beragama gitu ya, paham agama gitu. Ya, di sini hati-hati bicara poligami ya, wahai wanita, hati-hati dalam berkomentar tentang fikih poligami. Ya, lebih baik diam saja ya kalau misalnya belum mampu ya untuk berpoligami ya, untuk dipoligami, diam saja ya, daripada nanti berdosa ya lisannya. Atau akui saja, kalau misalnya mau komen ya udah komennya yang bagus, yang bijak, misalnya akui saja bahwa iman saya belum kuat untuk sampai pada tingkatan amal poligami gitu. Jadi mendingan mengakui iman yang lemah, iman diri yang masih lemah ya tentang poligami ya. Kita akui memang bagi seorang wanita termasuk saya gitu ya, poligami adalah level level iman yang paling tinggi ya, karena memang wanita itu memang ditakdirkan pencemburu gitu ya. Jadi memang level yang tinggi itu poligami gitu. Jadi saya tidak menyalahkan wanita ya yang belum mampu poligami, karena memang iman kita itu lemah gitu ya. Apalagi kita hidup di zaman bukan di zaman sahabat, bukan di zaman Rasul yang kebanyakan memang mereka poligami ya gitu. Ya, diam saja atau mengakui iman masih lemah ya, agar Allah tidak marah ya, agar Allah tidak marah kepada kita, atau agar Allah tidak mengazab kita karena menolak syariat poligami. Ya, kadang kalau kita terlalu menggebu-gebu untuk membela diri bahwa termasuk perkataan apa tadi, istri saya yang menemani dari awal gitu, padahal itu berhubungan dengan keikhlasan dalam melayani suami gitu kan, atau menjandakan istri nggak ada ya, nggak ada kamusnya di dalam fikih poligami, itu nggak ada kamus seperti itu ya. Jadi ya udah, kita diam saja atau berkomentar yang baik dan mengakui diri bahwa iman kita memang masih lemah ya, seperti itu ya. Kita harus berhati-hati lisan kita dalam setiap apa yang kita ucapkan ya, jangan sampai kita diazab oleh Allah karena lisan kita gitu. Karena syariat Allah ya, syariat poligami itu syariat Allah pasti adil, syariat Allah pasti adil ya, kita tidak boleh pungkiri hal itu. Ya udah, barakallahu fikum.